Mengangkat kisah nyata kehidupan seseorang ke dalam novel adalah fenomena baru yang kini marak ditawarkan kepada pembaca di tanah air. Jika dulu hanya kisah tokoh ternama yang biasanya dibukukan, kini sepertinya siapa saja bisa berbagi pengalaman hidupnya melalui buku. Benarkah demikian dan kenapa ini menjadi tren di dunia buku kita saat ini? Dan untuk membincangkan topik ini telah hadir bersama saya yaitu editor Gramedia Pustaka Utama Hetty Rusli dan Aira Miranti Dewi yang berbagi kisah hidupnya melalui buku Aku Jalak Bukan Jablay. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapan di nomor telepon 021 536 50077 atau 536 53355. Dan saya akan menyapa narasumber saya, Mbak-mbak yang cantik di samping ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pertama saya ke Mbak Miranti dulu. Ini adalah judul yang sangat mencuri perhatian ya. Aku Jalak Bukan Jablay, janda galak bukan janda lebay. Nah, kenapa sih ingin menuliskan ini? Katanya kabarnya yang saya dengar karena ada rasa dendam. Betul. Karena janda itu selalu punya dianggap ada miring gitu, dipandang miring oleh masyarakat. Seperti apa, Mbak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak lembaga, yaitu Lembaga Gramedia yang saya bisa dibilang cukup publishing yang besar, dan saya juga sangat terkesan dan saya sangat terharu dan saya merasa baru diri saya ini berharga ketika buku ini terbit di tangan saya, dan saya tuh agak sedikit meneteskan air mata karena ternyata seorang janda itu tidak sejelek yang mereka pikirkan. Kalau masalah saya kenapa berniat menulis, tadinya tidak sama sekali saya tidak berniat karena saya menganggap apa sih yang bisa mengangkat dari kehidupan saya. Karena saya ini sudah 14 tahun menjadi seorang single parent dengan perkawinan yang sudah 2 kali. Pasti orang akan menyangka kota bene seorang janda itu tidak begitu baik lah ya. Tapi ketika saya berbicara dan bertemu, udah waktu 1,5 tahun yang lalu saya masuk ke dalam Kompas Minggu, dan saya berterima kasih juga kepada pihak redaksi Kompas Minggu yang itu mengangkat saya ketika tentang karir saya. Karena karir saya lumayan baik. Dan sebagai pebisnis juga ya, Mbak? Iya, saya di Capital Market 15 tahun. Saya bekerja dengan baik. Dari situ dia melihat bahwa saya adalah seorang single parent. Lalu mereka menemui saya, Mbak Miranti mau buat buku nggak? Apa ya? Saya bukan penulis. Saya bilang gitu, nggak apa-apa, nanti ada dibantu. Lalu akhirnya saya berpikir 1 tahun. Lalu saya akhirnya berpikir, ya sudah, apa sih Pak bukunya? Saya bilang, kita kemas deh menjadi novel. Pada saat itu tergugah, novel apa ya? Tentang kehidupan Mbak, kehidupan saya. Saya bilang, saya bukan selebritis atau siapa, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya di situ kita bertemu dengan Mbak Hetty. Saya berterima kasih juga karena pihak editor Gramedia itu sangat mensupport saya. Penulis pun juga mensupport saya karena saya pasti mendapatkan depresi. Saat penulisan itu saya depresi sekali. Karena ini kan buku based on true story, artinya ini akan dibaca oleh begitu banyak dan mungkin akan pro dan kontra dengan sifat saya, karena di sini adalah lumayan fiksi tentang novel metropop jenisnya, yaitu gaya bahasa masa kini. Kalau nggak salah baru pertama kali di Indonesia ada gaya metropop. Kalau di Amerika udah di luar negeri udah banyak. Jadi juga mengungkapkan juga segala kepahitan masa lalu ya, Mbak Miranti ya, seperti yang saya baca di sini. Nah, Mbak Hetty, ini kan novel berdasarkan kisah nyata mungkin bukan sesuatu yang sama sekali baru, tapi akhir-akhir ini menjadi semakin marak ya seperti itu. Apa sih pemicunya sebetulnya sehingga menjadi banyak sekarang trennya seperti ini? Kalau saya lihat orang tuh merasa dekat dengan kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan pribadi masing-masing tokoh yang ada di dalam novel, karena itu terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi kenapa bisa laris di pasaran ya karena orang-orang merasa seperti itu, merasa bisa connect dengan bukunya. Apakah kemudian berbeda dengan misalnya kalau dulu kan lebih banyak biografi tokoh-tokoh yang ya katakanlah sudah sampai pada level tertentu gitu baru bisa dituliskan. Nah, sekarang ini kan sepertinya siapa saja bisa berbagi gitu. Betul. Ini fenomena apa menurut Mbak Hetty? Fenomenanya sebenarnya seperti, kalau menurut saya tuh seperti yaitu tadi koneksi dengan kedekatan. Kalau kita melihat orang yang udah sukses begitu jauh, udah tinggi pejabat, itu mereka yang langsung merasa aku tuh nggak seperti itu. Tapi kalau seperti contohnya janda ini, misalnya dia punya saudaranya janda, kakaknya janda, dia sendiri janda, ibunya janda, dia bisa merasa dekat. Jadi seperti merasakan ini gue banget gitu.
Dan mungkin bisa mengambil kisah inspirasi juga. Betul, gitu ya, inspirasi. dari, katakanlah kisah hidup orang-orang biasa gitu ya. Nah, Mbak Miranti tadi kan sempat menceritakan bahwa itu sesuatu yang depresif juga ya. Nah, mungkin bisa sedikit diungkapkan apa saja sih katakanlah pandangan miring atau yang hal-hal negatif yang pernah dialami selama menjadi janda. Iya, gitu ketika saya membuat novel ini pasti saya akan tes market ya kepada teman-teman. Ini saya mau buat buku, dan mereka tuh sangat kayak, hah, lo mau buat buku? Atau gitu kan. Oh enggak, nanti aku dibantu lah sama seorang penulis. Terus ada satu statement dari teman saya, dia bilang gini, lo nggak salah Mir, kalau lo itu membuat buku itu artinya lo akan membuka aib lo. Dan itu akan mempermalukan diri lo, dan itu akan dibaca semua orang, dan mungkin anak lo juga baca, orang tua lo baca. Dan saya menangis, dan saya itu sempat hampir terhenti lah dengan statement itu. Ketika saya berbicara dengan editor, mereka mensupport saya, Miranti, kalau kamu nggak buat buku ini, orang akan selalu berpikir bahwa ini aib. Saya juga merasa sedih, saya bukan aib. Ini memang saya bersalah. Dalam suatu rumah tangga saya mempunyai kesalahan sehingga saya harus bercerai. Tapi rasanya ini suatu keputusan hidup saya, dan saya pun dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari, saya normal. Apabila saya ini seorang ibu rumah tangga, saya pun akan bersikap dan style saya itu seperti ini. Tapi kenapa karena saya janda lalu orang menganggap saya miring? Lalu ya itu aja. Jadi saya depresi karena saya mempunyai 2 malaikat. Anak-anak saya sekarang yang usianya sudah 18 tahun dan usianya 11 tahun, itu kan sudah cukup besar. Dan saya juga sangat menghargai orang tua saya yang begitu support sama saya, yang dia tuh sangat menyayangi saya. Jadi saya terpikir bukan diri saya. Makanya kenapa dibilang dendam itu adalah suatu perasaan terdalam saya. Akhirnya saya tuangkan ke dalam novel ini, karena novel ini ada novel fakta fiksi, yaitu seperti based on true story. Jadi saya ingin mengatakan kepada orang-orang tersebut, dan ini ada benar-benar di dalam novel ini adalah ungkapan seperti curhatan saya gitu ya. Jadi ini memang benar. Dan saya juga akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 536 50077 atau 536 53355. Bagi penelpon yang beruntung juga akan mendapatkan buku Aku Jalak Bukan Jablay ini mengenai kisah hidupnya Mbak Miranti. Tapi setelah jeda berikut ini akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. ayo makan So Nice rasa baru. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Meler, flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul minum Procold. Mama betul. Procold udah betul. Di sini di Tangkahan, bentang hutan hujan tropis dan topografi yang berbukit ini menyimpan keindahan alam. Cahyo Alcantara dan Nicholas Saputra. Ayo jelajah hutan Tangkahan bersama Blackberry. Menggali kedalaman adrenalin di Tangkahan, Sumatera Utara. Kita akan masuk hutan dan saya akan bersama Niko dengan satu gajah di depan dan
serta break lainnya akan di belakang. Seru sekali. Menyusuri sungai dan goa. Bertransportasikan gajah. Teroka on the weekend. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih membincangkan novel yang diangkat dari kisah nyata, kisah luar biasa dari orang-orang biasa. Salah satunya adalah Aku Jalak Bukan Jablay. Dan sekarang sudah ada penelpon dari Bandung, Ibu Mulsia. Selamat pagi. Ibu Mulsia, silakan pertanyaannya atau komentarnya. Iya, saya sangat terharu sekali dan yang disebut jalak atau jablay ya. Nah, sendiri seperti itu ya. Ya, saya kadang terharu sekali ini ya mendengarnya juga. Saya sudah menjanda sudah 6 tahun kurang lebih. Dan kebetulan anak saya masuk kuliah baru 1 minggu. Suami saya meninggal ya. Ada sangat terpukul sekali ya Bu ya. Dengan usaha saya yang sudah jalan sudah cukup baik, ternyata yang orang yang sayang Baik, terima kasih Ibu Mulsia atas teleponnya, dan Bu Mulsia ini juga mengalami pengalaman yang kurang lebih serupa ya. Betul. Dengan Mbak Miranti, dan itu membuktikan tadi yang dikatakan oleh Mbak Heti bahwa ada keterkaitan gitu ya, konektivitas dekat gitu peristiwa yang dialami oleh Mbak Miranti. Mungkin sebelum Mbak Miranti menanggapi, saya mau ke Mbak Heti dulu ya. Sebenarnya mungkin banyak sekali orang yang juga ingin berbagi kisahnya. Seperti apa sih kisah yang bisa dibukukan atau dinovelkan gitu? Yang pasti yang cerita inspiratif seperti ini kan, janda, biarpun janda nggak mengeluh, bagaimana untuk keluar dari stigma seperti itu. Mungkin kisah-kisah yang memperkuat diri sendiri dan juga memperkuat orang yang membacanya, itu biasanya akan membuat peristiwa yang dialami oleh Mbak Miranti. Mungkin sebelum Mbak Miranti menanggapi, saya mau ke Mbak Heti dulu ya. Sebenarnya mungkin banyak sekali orang yang juga ingin berbagi kisahnya. Seperti apa sih kisah yang bisa dibukukan atau dinovelkan gitu? Yang pasti yang cerita inspiratif seperti ini kan, janda, biarpun janda nggak mengeluh, bagaimana untuk keluar dari stigma seperti itu. Mungkin kisah-kisah yang memperkuat diri sendiri dan juga memperkuat orang yang membacanya, itu biasanya akan membuat orang pembaca juga merasa terinspirasi. Seperti itu. Jadi kisah apapun sebetulnya bisa asal punya mengandung nilai inspiratif itu tadi. Nah, mungkin Mbak Miranti ingin menanggapi juga ya tadi keterharuan dari Ibu Mulsia di Bandung ya, mengalami perasaan yang sama. Gimana Mbak? Iya, kebetulan sebelum saya launching semalam itu kemarin siang, saya sudah keliling 2 daerah, yaitu Palembang, mudah-mudahan ada yang menonton acara ini, dan Lampung. Saya juga sangat terharu. Saya juga sebenarnya ya betul, saya orang biasa, saya bukan penulis, saya bukan siapa-siapa, malah seorang janda itu. Dan mungkin hanya saya yang seberani yang mengangkat ini. Tapi saya senang sekali dan terharu sekali ketika ada seorang anak dan atau seseorang ketika dia melihat buku saya, dia ragu-ragu untuk membeli. Saya pikir apa dia malu atau bagaimana. Lalu dia disenggol sama temannya. Udah lo beli aja, kata gitu. Terus saya lihat ini anak kok kayaknya masih muda. Namanya Feni, mungkin mudah-mudahan dia akan menonton. Dia bilang, terus akhirnya saya bilang kenapa? Saya bilang beli aja, saya bilang gitu. Terus udah gitu, kenapa kamu sudah bercerai? Enggak, untuk ibu saya. Dia bilang gitu. Akhirnya saya tahu dan saya sangat sekarang bisa agak berlega hati bahwa buku ini memang pantas, dan saya juga yakin dari pihak Gramedia bisa menerbitkan buku ini karena ini memang pantas. Jadi saya juga jadi banyak curhat-curhat, dan saya sangat terbuka sekali. Jadi banyak juga orang datang untuk berbagi kepada Mbak Miranti karena ibunya atau temannya, dan ada satu orang memberikan ke sahabatnya, dan dia tulis di Facebook saya, di Aira Miranti Dewi, dia bilang ini adalah hadiah yang paling terindah yang pernah saya dapatkan, karena dia itu adalah mungkin
lagi terpuruk atau sedih. Seperti tadi Mbak Heti bilang, memang ini adalah untuk ada nilai inspirasinya ya, supaya orang bisa bangkit seperti itu. Nah, kalau dari segi pasarnya sendiri kan ini bukan buku pertama yang terbit oleh Gramedia ya. Seperti katakanlah Mary Riana sempat meningkat juga. Oh, ada penelpon dulu dari ada penelpon, silahkan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silahkan Pak, langsung komentar atau pertanyaannya. Saya kebetulan pagi nonton Kompas. Halo Pak Petrus. Halo, sudah dengar? Sudah, silahkan Pak Petrus. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan Pak Petrus. Saya kebetulan pagi nonton Kompas dan saya tertarik sekali dengan novel yang baru terbit ini. Saya selama ini memang di Indonesia rata-rata umumnya ini kan dari ujung ke ujung orang melihat bahwa janda itu selalu mirip, nggak ada yang betul lah. Pesan saya kepada Mbak yang kepada Mbak Miranti sama ya, mungkin menurunkan buku ini. Apapun yang kita hadapi, apapun omongan orang, tetapi tatkala di dalam diri kita ada iman yang kuat, kita percaya bahwa yang kita jalani itu betul, biarin aja. Dan saya sangat tertarik dengan buku ini dan mudah-mudahan saya bisa dapat membaca buku ini. Baik, terima kasih Pak Petrus untuk komentar Anda. Ya, kembali ya, kita juga mendapat tanggapan bahwa seperti itu ya, dekat dengan kehidupan dan juga mengundang simpati juga ya, seperti itu. Mbak Heti, ini kalau dari marketnya ya, kisah-kisah seperti ini, sambutan pasar selama ini seperti apa Mbak? Sambutan pasar bagus sekali untuk buku ini. Dalam 2 minggu dia sudah terjual 3.000 eksemplar. Termasuk bagus untuk buku baru, untuk pengarang yang tokoh yang sekali lagi tokoh yang biasa dalam tanda kutip biasa, tapi itu termasuk yang oke dan mungkin akan cetak ulang nggak lama lagi. Nah, menulis buku atau menerbitkan buku katakanlah seperti sebuah jalan untuk menciptakan ketokohan atau kefiguran ya. Tadi saya sempat menyebut Mary Riana yang tadinya mungkin masih terbatas orang yang mengenalnya, sekarang sudah jauh lebih luas gitu. Apakah memang itu adalah masih merupakan jalan yang efektif ya menurut Mbak Heti untuk konteks Indonesia ya? Masih banget, masih buku itu bisa jadi satu cara untuk orang mengenali sosoknya. Seperti orang kan sekarang tahu Miranti Dewi, orang di Lampung tadi udah kenal, orang di Palembang, sekarang tadi Bapak Petrus tadi dari NTT. Itu kan untuk satu cara untuk bisa dikenal oleh publik. Dan langsung merasa dekat itu tadi ya, karena mengetahui kisah hidupnya dan sebagainya. Nah, dengan Mbak Miranti ini katanya ingin juga meluncurkan album ya, seperti itu? Sudah. Meluncurkan album. Jadi di dalam novel ini sudah ada satu free CD, judulnya sama, Aku Jalak Bukan Jablay juga, yang labelnya adalah Aquarius. Saya juga disitulah keberkahan saya di dalam menjalani hidup ini. Saya ternyata seorang label yang sebesar Aquarius mau menerima saya di usia saya seperti ini dengan suatu kondisi, dan ini adalah suatu benang merah yang mereka pikir ini adalah cukup baik untuk masyarakat. Dan ini genre-nya memang agak berbeda ya, karena genre-nya mungkin tidak menyangka seorang saya akan menyanyi dangdut gitu ya. Dan ini juga saya ini ada di 193 radio, yaitu di Pantura, tidak ada di Jakarta karena lagunya genre-nya itu. Mungkin ada pilihan tersendiri, alasan tersendiri ya kenapa memilih itu. Tapi kita terima dulu penelpon dari Pontianak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, silahkan dengan komentar atau pertanyaannya. Iya, jadi saya komentar dulu bahwa status janda ataupun misalnya ada orang yang belum berumah tangga atau gadis tua, itu saya kira orang yang memandang miring negatif itu keliru. Itu bukan karena statusnya, tetapi kekurangan yang ada pada orang tersebut itu adalah karakter masing-masing orang. Jadi bukan janda itu yang setiap janda membuat karakter atau membuat masalah yang negatif, tetapi itu adalah karakter setiap pribadi orang. Orang yang sudah berumah tangga pun juga ada hal-hal yang bisa dipandang miring, bisa dipandang negatif. Itu pertama. Kemudian pertanyaan saya, kira-kira buat
Mbak Miranti aja lah. Iya. Itu kira-kira kesalahan apa yang pernah dilakukan mungkin dalam mengambil keputusan dulu sehingga rumah tangga tidak bisa berjalan dengan lancar, mungkin salah pilih atau bagaimana pertimbangannya. Jadi Baik. itu aja yang saya tanyakan. Baik, Pak Pradewa untuk mengetahui lebih lanjut bisa juga membaca buku Iya, Mbak betul, Miranti beli langsung bukunya, ya, Pak, karena ya. kita waktunya terbatas kan masih kalau membaca bisa lebih mendalam mungkin. Iya. Nah, kita akan mengomentari juga Pak Pradewa. Sebentar saya mau nanya ke Mbak Heti dulu. Kalau misalnya ada orang yang katakanlah berniat ya untuk menuliskan kisah hidupnya, apa sih yang harus dilakukan? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Kalau memang bisa nulis sendiri, silahkan ngirim naskahnya ke penerbit. Atau misalnya kalau belum ada, mungkin bisa nyari penulis. Sekarang kan banyak banget yang bisa jadi penulis dan bisa bekerja sama untuk menerbitkan buku seperti ini. Jadi bisa dituliskan kisahnya atau bisa nulis sendiri. Artinya sekarang penerbit tuh terbuka juga untuk Mbak. kesempatan itu ya. Nah, Mbak Miranti tadi komentarnya nih, bagaimana apresiasi sekali lagi ya dari Pak Pradewa di Pontianak seperti apa? Itu betul sekali. Saya sangat setuju. Jadi memang ini buku bukan hanya karena janda. Ini adalah suatu kehidupan yang nyata yang sebenarnya adalah suatu status apapun. Mau janda, mau bagaimanapun, hanya kebetulan status saya yang diangkat. Jadi ini adalah satu buku yang ini bukan buku, ini jangan salah ya, ini bukan buku untuk janda. Malah ini buku sangat universal. Ini buku untuk para orang tua yang mungkin mempunyai anak seorang janda, atau orang yang mau menikah selebih memikirkan komitmen, atau orang rumah tangga yang lagi gonjang-ganjing ingin berpikir jadi janda. Malah saya tidak mengajak orang untuk menjadi janda. Dan Ini bukan kampanye menjadi janda gitu bukan. Jadi jangan salah berpikir, karena mengapa ini menjadi inspiratif ya. Dan itu pun juga dimana apabila status dia sudah menjadi janda harus bagaimana. Karena di sini banyak kesedihan-kesedihan. Jadi ini buku untuk semua kalangan laki-laki dan wanita. Dan semoga juga lebih banyak lagi ya Mbak Eti kisah nyata yang bisa menginspirasi bagi banyak orang. Terima kasih untuk kedatangannya di sini dan berbagi kisahnya. Dan sekian dulu dialog buku dan kehidupan kali ini. Saya Feby Indira.